Perkenalkan, nama saya Aisyah Lulfisara dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 1. Kenalkan, nama saya Fitri Rahmawati dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 17. Kenalkan, nama saya Rusida Ribaldov dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Kamila Dulana dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 20. Pertama-tama kita akan membahas latar belakang. Sejarawan asal Surakarta, Heri Priatmoko menuturkan bahwasanya makanan timlo berasal dari Cina. Secara penamaan sebelumnya berasal dari kata kimlo, artinya adalah sebuah penganan sup dengan beberapa adonan lauk di dalamnya. Keberadaan timlo di Indonesia telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Buktinya dengan adanya buku resep masak Putri Dapur yang mencatat mengenai cara penyajian dan bahan masakan kimlo. Ketika masih bernama kimlo, masyarakat cukup kesulitan menyebut namanya, sehingga dengan seiring berjalannya waktu, huruf K pada kimlo berubah menjadi T. Visi kami dalam mengembangkan usaha makanan khas daerah Solo Timlo adalah dengan menjadikan makanan khas daerah Solo ini menjadi makanan yang unggul, mampu bersaing, dan diminati masyarakat. Misi yang akan kami lakukan untuk mencapai visi dalam mengembangkan usaha makanan khas daerah yaitu meningkatkan mutu dan citra rasa makanan khas daerah Solo tersebut, mengimprovisasikan atau berinovasi dengan makanan khas daerah tersebut, agar masyarakat menjadi tertarik dan lebih mengenal makanan khas daerah tersebut dengan mengutamakan kualitas. D. Tujuan 1. Membuka lapangan kerja. 2. Mendapatkan keuntungan. 3. Memperkenalkan makanan khas Timlo ini kepada masyarakat. Maksud kegiatan usaha. Dengan dibuatnya usaha ini, kami memperkenalkan makanan khas daerah Solo Timlo dengan inovasi yang tinggi agar memikat atau menarik perhatian dari masyarakat. Timlo adalah sejenis sup yang dipadukan dengan berbagai bahan khas seperti telur rebus, daging ayam, sosis, dan sebagainya. Timlo sering dijumpai di daerah Solo. Membuatnya pun hampir sama dengan pembuatan soto pada umumnya, namun yang berbeda hanya terletak di bagian isi dan pada bumbunya saja. Dasarnya, timlo hanya berisi seperti suwiran daging ayam, irisan telur dadar, telur rebus, dan sebagainya. Bening, encer, dan segar. Hidangan segar ini populer pada tahun Dasawasa 1960-an. Analisis SWOT. Kekuatan, kelebihan makanan khas daerah Solo Timlo yaitu mudah dibuat, bahan mudah dicari karena terdiri dari bahan dapur biasa, bisa dijadikan makanan berat maupun cemilan. 2. Weakness, kelemahan, kekurangan makanan khas daerah Solo Timlo yaitu tidak awet karena sekali makan. 3. Opportunity, peluang memproduksi makanan khas daerah Solo Timlo yaitu banyak peminat, hasil yang menguntungkan. 4. Traders, hambatan yang mungkin terjadi dalam memproduksi makanan khas daerah Solo Timlo yaitu banyak pesaing, tidak stabilnya harga bahan baku. Proses produksi. Kegiatan produksi yang kami lakukan adalah sebagai berikut. 1. Menentukan produk yang akan diproduksi. 2. Menentukan modifikasi yang akan dilakukan pada produk yang diproduksi, rasa, bentuk, penyajian. 3. Menentukan inovasi produk dengan menganalisis pasar yang akan dibidik. 4. Menentukan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat produksi. 5. Menentukan alat-alat apa saja yang akan diperlukan untuk membuat produksi. 6. Membuat produksi. 7. Melakukan penyajian terhadap produk yang dibuat. B. Bahan pembuatan timlo: 100 gram bihun kering, seduh air panas, tiriskan setengah ekor ayam kampung, 1 lembar daun salam, 2 cm lengkuas, wortel, jamur kuping. Bahan untuk bumbu: haluskan 5 siung bawang putih, 2 butir bawang merah, 1,5 sendok teh merica butiran, 2 sendok teh garam, 1 liter air. Pelengkap: telur kecap, bawang merah goreng, daun bawang iris halus, daun seledri cincang, jeruk nipis. C. Cara pembuatan. Didihkan air, rebus ayam kampung dengan api kecil. Masukkan bumbu halus, masak hingga dagingnya lunak. Angkat dagingnya dan tiriskan suwir kasar daging ayam. Masak kembali kaldu bersama wortel, jamur kuping hingga wortel lunak. Angkat. Sosis telur, kulit,
Aduk semua bahan hingga tercampur rata dan licin. Jika perlu saring. Tuangkan 1 sendok sayur adonan dalam wajan datar 20 cm hingga tipis. Angkat, kerjakan yang sama dengan sisa adonan. Isi. Tumis bawang putih hingga wangi. Tambahkan daging ayam rebus, cincang, dan bumbu. Aduk rata, angkat. Isi tiap lembar adonan kulit dengan sedikit. Lipat dan gulung hingga rapi. Goreng dalam minyak banyak hingga kering lalu tiriskan. Sepotong-potong sosis telur. Penyajian. Taruh suun, ayam suwir, irisan hati, dan ampela, irisan sosis telur, dan potongan telur kecap dalam mangkuk saji. Tuangi dengan kaldu ayam panas berisi wortel. Taburi bawang merah, daun bawang, dan seledri.